Halo, selamat pagi semuanya, para penggemar matematika. Kali ini kita akan mencoba latihan soal kesebangunan. Kalau di video yang terakhir kemarin, saya sudah memberikan materi untuk kesebangunan. Nah, sekarang kita waktunya untuk latihan soal kesebangunan. Ada beberapa nomor di sini yang bisa kita buat sebagai latihan. Nah, soal yang pertama, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa kesebangunan ini ada dua materi yang sudah kita pelajari kelas 7 kelas 8 yang juga berkaitan dengan materi kesebangunan ini, yaitu perbandingan dan skala dan juga sudut serta garis. Oke, di nomor 1 ini kita akan menggunakan cara perbandingan atau skala. Nah, kita tahu bahwa rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jangan lupa satuannya disamakan dulu. Ini masih 288 km. Kita harus ubah ke cm. Dari kilometer ke cm turun 5 ya, berarti ditambah 0,5. Itu 2345 kali 100.000. Nah, berarti di sini kita buat 3,2 per 288, nolnya 5. Oke, 28.800.000. Nah, ini kalau kita hitung, ini sama dengan 90, betul ya? Maka menjadi 1/9 juta. Atau kita bisa tuliskan 1/9 juta, seperti ini. Oke, yang ini mudah ya. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 2. Oke, di sebuah kolam berbentuk lingkaran, denahnya 1/200 digambar dengan diameter 4. Baik, diameternya 4 berarti jari-jarinya adalah 2 cm, betul ya? Hati-hati untuk pertanyaan luas, jadi tidak bisa langsung dihitung luasnya, tapi terus tahu dulu jari-jarinya, jari-jari kolam yang sesungguhnya. Oke, kita tadi sudah pakai rumus skala jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Skalanya adalah 1/200. Jarak pada petanya kita tahu itu 2 cm ya, jari-jarinya 2 cm. Ini yang ditanyakan, saya tulis jari-jari yang sebenarnya. Oke, maka kita akan dapat jari-jari yang sebenarnya adalah 400 cm atau 4 meter. Betul ya? Baru kita boleh mencari luasnya kolam itu. Pakai pi R kuadrat, di situ diminta pi-nya adalah 3,14 kali 4 kali 4. Oke, maka kalau kita hitung ini adalah 50,24 meter persegi. Oke, jadi hati-hati kalau menghitung luas pada perbandingan ya. Oke, ini soal nomor 2. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Pasangan bangun datar berikut ini pasti sebangun, kecuali, pasti sebangun. Apa yang dimaksud pasti sebangun? Berapapun bentuknya, besarnya seberapa, dia pasti akan sebangun. Apa syarat sebangun kemarin? Kita punya syarat kesebangunan. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kalau dibandingkan sama besar, ya A per B itu sebanding dengan B per C dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi sisi-sisinya itu sebanding. Kemudian sudut yang bersesuaian itu sama. Nah, ini syaratnya. Nah, sekarang kalau segitiga sama sisi, otomatis semua sisinya sama. Jadi kalau mau kecil banding besar pun berapapun, semua sisinya pasti bisa sama. Persegi juga seperti itu, sisinya sama semua.
Segi 6 beraturan juga begitu, nah belah ketupat sisinya juga pasti sama. Maka kalau kita lihat dari syarat yang pertama, semua lolos ya, karena semua pasti sebanding. Sekarang kita lihat dari sudutnya. Segitiga sama sisi, baik kecil maupun besar. Namanya sama sisi, otomatis sudutnya pasti sama semua. Betul ya? Nah, satu segitiga itu kan sudutnya 180. Kalau dibagi 3 sudut adalah 60. Sama juga dengan segitiga yang kecil ini. 180 kalau dibagi 3 juga 60. Jadi kesimpulannya semua segitiga sama sisi, sisinya adalah 60. Betul ya? Ini yang pertama. Jadi pasti dia lolos. Sekarang yang persegi. Persegi, biar persegi kecil maupun persegi besar, sudutnya selalu siku-siku enggak? Nah, kalau siku-siku kan? Nah, otomatis kalau selalu siku-siku, maka mereka sudutnya selalu sama. Berarti persegi ini pasti sebangun. Sekarang segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan. Kita tahu bahwa semua segi 6 beraturan, kenapa jelek gambar saya? Kita tahu bahwa semua segi 6 beraturan itu selalu terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi otomatis ini pasti sama. Kalau otomatis sama, maka pasti sudutnya pasti sama. Ini 120, ini 120, 120, biarpun segi 6-nya kecil maupun segi 6-nya besar, sudutnya pasti sama. Maka dia lolos. Nah, sekarang belah ketupat. Belah ketupat itu syaratnya adalah sisi-sisinya sama. Kita punya belah ketupat pertama, kita punya belah ketupat kedua, sisinya pasti sama, tapi kita lihat sudut ini sama sudut ini belum tentu sama. Nah, satu sudut saja tidak sama berarti dia tidak sebangun. Betul ya? Maka jawabannya adalah belah ketupat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 4. ABC sebangun sama BGR, sudah jelas sebangun ya. Pertanyaannya adalah panjang BR. Berarti kalau BR ini sisi miring, hipotenusa, maka harus dibandingkan sama sini. Nah, ini kan tidak tahu. Tapi kita punya 3 sama 4. Masih ingat triple Pythagoras? Ya, 3, 4, temannya pasti 5. Kalau tidak yakin, coba dihitung. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, betul tidak sama dengan 5 kuadrat? Oke. Nah, maka kita bisa bandingkan menggunakan PR, PR yang ditanyakan ya. Kalau PR pasti dibandingkan sama AC, saya pakai PQ per AB. Maka ini PR per AC-nya 5, PQ ini 4,5, ini 3. Oke. Nah, kita bisa hitung. Kalau kita kalikan, saya kalikan ya. 3 PR sama dengan 4,5 kali 5. PR sama dengan 4,5 kali 5 per 3. Kalian kalau sama ini berarti 1,5 ya. Maka 1,5 kali 5 adalah 7,5 cm. Itu jawaban untuk nomor 4. Oke, kita masuk ke nomor 5. Diketahui layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang PQRS besar sudut PSR. PSR, oke. Yang ditanyakan dengan sudut yang sini. Saya ganti warna, yang ditanyakan dengan sudut ini. Nah, kalau sebangun otomatis sudutnya pasti sama. Nah, berarti sudut ini sama dengan sudut sini. Betul ya? Sudut PSR itu sama dengan sudut ADC. Nah, syaratnya atau ciri-cirinya layang-layang adalah
ada satu sudut yang berhadapan yang sama besar. Nah, berarti sudut C ini juga 105. Betul ya? Maka kita bisa dapat sudut ADC ini didapat dari 360. Tiga ratus enam puluh dikurangi 105 dikurangi 91 dikurangi 105, maka didapat 59 derajat. Itu jawabannya. Sudut ADC sama dengan sudut PSR sama dengan 59 derajat. Oke, saya gampang ya. Soal ini, soal tulis banget tidak terlalu sulit kok. Baik, kita masuk ke nomor 6. Sebuah penampungan air panjangnya 10 sebangun dengan kotak korek api yang panjang lebar dan tingginya 4 cm, 3,5, 1,5. Baik, kalau ada soal seperti ini, alangkah baiknya kalau kita gambar. Kalau tidak mengerti lebih baik kita gambar. Oke, ini korek api. Ini penampungan airnya. Oke, penampungan air panjangnya 10 meter. Sementara di sini 4 cm, 3,5 cm, 1,5 cm. Nah, berarti apa? Berarti kita harus mencari lebar sama tingginya dulu dengan menggunakan perbandingan. Jadi kita akan coba lebar per 10. Ya salah. Lebar berarti kita bandingkan sama lebar SD sama per 10 juga oke. Tapi lebih baik kita bandingkan sama yang sama. Sama dengan 10 per 4. Kalau ini saya coret, saya bagi 2. Maka lebar sama dengan 5 kali 3,5 per 2. Oke, nanti kita hitung. Oke, kita dapatkan 8,75 meter. Kemudian kita cari tingginya. Tinggi per 1,5 itu sama dengan 10 per 4. Saya catat lagi, saya bagi 2 lagi, maka tinggi sama dengan 5 kali 1,5 per 2. Berarti berapakah itu? 5 kali 1,5 adalah 3,75, betul ya? 3,75 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa liter? Jawabannya kan liter, makanya harus kita buat desimeter dulu. 87,5 desimeter. Karena apa? Karena liter kan sama dengan desimeter kubik. Nah, ini kita coba buat menjadi desimeter, baru kita cari volumenya. Panjang kali lebar kali kubik. 10 kali 8, 7,5 kali 3,75. Sorry, 37,5. 37,5. Maka hasilnya menjadi oke, betul ya jawabannya ya. 37,5 kali 87,5. Ya. 328, 125. 328,125 meter. Oke, saya ada kesalahan. Ini panjangnya belum diganti dari desimeter. Maka dia menjadi 328.125 meter. Oke, ada yang kurang lebih baik. Saya nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Panjang bayangan tugu karena sinar matahari adalah 15. Oke, saya akan coba gambar. Panjang bayangannya untuk tugu itu 15 meter.
Kemudian kalau ada tongkat pada saat yang sama itu tongkatnya 1,5 meter, bayangannya 3 meter. Berapakah tinggi tubuhnya? Nah, seperti ini ya. Jadi alangkah baiknya kita gambar kalau kita tidak terlalu tahu, tidak bisa membayangkannya. Maka tinggal kita bandingkan tingginya banding 1,5, 15 banding dengan 3. Ini saya coret, maka tingginya adalah 5 kali 1,5 atau 7,5 meter. Oke, sini mengerti ya. Kita bisa lanjut ke nomor 8. Panjang segitiga pada segitiga siku ABC DE sejajar dengan AB. Oke, AB-nya 18, BE 20, EC 10. Pertanyaannya luas BEC. Oke, kita akan hitung. Kalau mau tahu luas berarti kita harus tahu alasnya ini atau tingginya. Kita kasih tinggi deh. Nah, berarti kita bisa bandingkan. Itu kan terdiri dari 2 segitiga. Ya, segitiga besar sama segitiga kecil. Segitiga kecilnya yang DEC. Kalau segitiga besarnya yang ABC. Nah, ini 30, ini 18, ini yang dicari, ini 10. Maka kita bisa bandingkan 10 per 30 sama dengan T per 18. Kita bisa coret, maka T sama dengan 6 cm. Kemudian ditanyakan luas CDE. Luas segitiga kita tahu bahwa ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu 10, tingginya 6. Oke, menjadi 30 cm persegi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Segitiga ABC perbandingan luas ADE dan luas trapesium adalah 4/5. Jadi yang kecil ini 4 dibanding sama yang bawah 5. Oke, pertanyaan adalah ADE sama luas seluruhnya. Nah, ini soal jebakan. Oke, anggaplah luas di sini 4, anggaplah luas di sini 5. Berarti berapakah total luas ABC? 4 tambah 5 kan? Nah, berarti luas ADE dibanding dengan dibanding dengan luas ABC itu berarti sama dengan 4 banding 9. Udah, begitu saja. Jadi tidak ada hitungan, tidak ada angkanya. Langsung kita tambahkan saja. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Diketahui OA-nya 4 cm, OB-nya 8 cm, dan OD 10 cm. Pertanyaannya adalah OD. Nah, kalau ada soal begini hati-hati. Bukan berarti OD itu sebanding sama OA. Kenapa? Kalau kita gambar sendiri-sendiri, kalau kita gambar sendiri-sendiri, oke, gambarnya kan agak miring begini. Nah, kalau yang atas juga saya balik, maka otomatis miringnya itu di A, yang paling miring, sementara yang ini di B. Gitu ya. Nah, berarti AC sama DB, OD sama OC. Berarti kalau ini 10, ini tidak tahu, ini 4, yang ini 8. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti OC per 10 sama dengan 4 per 8. Kalau ini saya coret 2, maka OC sama dengan 5 cm. Oke, soal terakhir. Iya, soal terakhir. Amati gambar berikut. Pada gambar berikut besar segi X dan panjang Y yang ditanya. Oke, segitiganya satu tidur, satu berdiri, saya berdirikan semua.
yang di sini DBC, yang di sini ABE. Nah, saya buat berdiri semua. Sudut B ini satunya siku-siku, otomatis sebelahnya juga siku-siku. Lihat, berarti kalau dia bilang, kalau ditanya seperti ini pasti dia sebangun. Ya, pasti sebangun. Maka ini pasti sama sini. Otomatis seperti ini sama dengan sini. Gitu ya. AB 24, BC ini Y, sisi miring 25, ini 25, ini 7. Pertanyaannya adalah panjangnya. Oke. Berarti kita tinggal hitung. Mana yang sama ini kan, yang diketahui. Ini juga 24. 17 sama 7. Oke, berarti Y per 7 sama dengan miring per miring. Nah, ini kan sama. Berarti otomatis Y sama dengan 7 cm. Ini Y-nya. X-nya berapa? Nah, kalau diketahui di sini 74, ini siku-siku pasti 90, maka X bisa dicari. 1 segitiga full kan 180 derajat totalnya. Dikurangi 90, dikurangi 74, maka dia sama dengan 16 derajat. Oke, demikian latihan kesebangunan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, saya akan akhiri. Saya Miss Sinta dari SMP Vita Surabaya. Shalom.